Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai masalah cara-cara menjalani hidup dengan tenang, khususnya untuk Anda yang sedang bermasalah dengan masalah gangguan kecemasan yang tidak terkendali, sedang mengalami depresi, sering mengalami serangan panik, hingga psikosomatik. Nah, ini pasti penting untuk bisa kita lakukan karena kadang-kadang pikiran kita sering kacau, pikiran kita liar tak terkendali, sering merasa cemas, takut, kadang sering mengalami masalah putus asa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita mampu mengontrol pikiran kita sendiri serta mampu menjalani hidup secara tenang? Ada beberapa poin-poin yang bisa saya sampaikan karena saya juga dulu pernah berjuang dengan masalah gangguan kecemasan hingga psikosomatik, namun akhirnya bisa sembuh dan mudah-mudahan hal ini cocok untuk teman-teman terapkan karena yang tadi saya sampaikan adalah ketenangan adalah kunci yang bisa membuat kita bisa bangkit serta sembuh dari masalah gangguan kecemasan ini. Nah, teman-teman semua, jadi ketika kita ingin menjalani hidup yang tenang, ini metodenya mungkin mirip-mirip dengan meditasi. Nah, meditasi sebenarnya adalah menyatukan diri kita dengan kondisi alam yang ada di sekitar kita. Ya, jadi yang dalam pikiran kita bukan berarti meditasi itu duduk seperti orang bertapa ya di dalam gua dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, tapi ini menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Nah, kalau kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya poin yang pertama adalah fokus kepada satu titik misalnya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan posisi kita duduk santai di sofa, di kursi, atau juga bisa sambil rebahan, tiduran ya. Jadi pikiran kita dibawa rileks, dibawa nyaman, fokus kepada satu titik secara pelan-pelan. Tujuannya agar pikiran kita yang tadinya kecepatannya sangat tinggi ya memikirkan hal-hal lain secara acak, pikiran kita liar, mengembara kemana-mana, mengingatkan masa lalu yang sudah-sudah, yang mungkin kenangan-kenangan yang negatif ya, yang membuat kita marah, membuat kita kecewa, tapi kita rubah pelan-pelan. Kita tuh kosongkan pelan-pelan pikiran kita dari pikiran-pikiran negatif. Caranya fokus kepada satu titik pelan-pelan. Ya, titiknya bisa objek langit-langit kamar ataupun objek-objek yang ada di sekitar kita. Fokusnya rileks, santai ya, tanpa ada beban apa-apa. Nah, kita juga bisa melihat objek-objek benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, perasaan rileks dan santai inilah yang akan membuat kita menjadi tenang. Nah, dan yang menjadi tolak ukur apakah kita bisa rileks dan santai, nanti-nantinya hal ini bisa dikatakan benar-benar bisa berhasil kalau panca indera kita bisa berfungsi secara nyaman. Nah, contohnya kalau telinga kita misalnya ya, mampu mendengarkan suara-suara yang tadinya kecil nyaris tidak terdengar. Misalnya ada suara jam dinding yang berdetak ya. Terus kemudian ada suara-suara dari kejauhan, ada suara orang berbincang-bincang, atau mungkin ada suara anak kecil yang sedang bermain. Nah, nanti kalau misalnya panca indera kita bisa berfungsi secara nyaman, rileks, itu hampir mendekati kita benar-benar berhasil menyatu dengan alam. Terus indera yang lain misalnya mata kita nyaman ya melihat objek-objek benda dengan santai. Ya contohnya ada kucing yang mendekat. Kita perhatikan bulunya, warna kakinya, atau kumis kucing yang ada di sekitar wajahnya. Kita perhatikan perilakunya, gerak-geriknya. Kita santai, rileks mengamati objek-objek yang ada di sekitar kita. Ya, makanya dianjurkan juga ketika seseorang sedang mengalami masalah gangguan kecemasan untuk memelihara hewan-hewan peliharaan yang jinak,
ya misalnya katakanlah kucing ataupun hewan peliharaan lainnya, atau juga bisa merawat tanaman dan lain sebagainya. Tujuannya agar kita memang bisa bersikap rileks dan nyaman. Karena di negara luar yang saya pernah baca juga ada banyak sekali tips-tipsnya, diantaranya menyulam ya, melukis, bermain musik yang rileks ya, yang damai gitu dengan pelan-pelan. Itu kadang-kadang bisa mensinkronkan antara otak sadar dan otak bawah sadar. Nah, hal-hal yang ringan aja lah yang kita lakukan pertama-tama kalau kita misalnya terjebak dalam perasaan cemas yang akut, sering mengurung diri di kamar, jarang keluar rumah, rebah-rebahan. Nah, kita bisa lakukan proses meditasi, menyatukan diri kita dengan alam lingkungan di sekitar kita. Seperti tadi ya caranya ya, hanya duduk rileks atau rebahan di kamar sambil menikmati sentuhan bantal atau kasur yang empuk. Kita benar-benar nikmatilah momen-momen yang sedang berlangsung, suara hembusan angin dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan berhasil kalau kita benar-benar merasa nyaman. Kemudian poin yang kedua untuk menjalani hidup yang tenang, ketika pikiran kita sedang kacau nih, misalnya udah berusaha rileks tapi tiba-tiba pikiran yang bikin kita kesel atau pikiran yang rumit lainnya nyangkut lagi di kepala kita, kita bisa katakan kepada diri sendiri, saya sedang bersantai, sedang memimpin tubuh saya sendiri, sedang memimpin diri saya sendiri. Jadi itu bisa dilakukan, misalnya kita merhatiin kaki kita, tangan kita, anggota tubuh kita ya. Kalau misalnya nggak berhasil, coba kita bercermin, perhatikan wajah kita, tubuh kita dengan santai. Kita perhatikan, merapikan rambut dan lain sebagainya. Tujuannya agar kita benar-benar mengontrol keadaan, menjalani hidup dengan sadar. Hal ini kadang-kadang buat orang yang normal mungkin kelihatan konyol dan lain sebagainya. Tapi buat orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan ini sangat bermanfaat. Karena kadang-kadang kita sendiri buat orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan, bercermin aja susah, kadang-kadang nggak fokus ya. Sekedar mandi aja merasa takut, nggak nyaman ke kamar mandi. Kemudian sekedar berinteraksi dengan orang nggak bisa konsentrasi, untuk ngobrol dengan orang lain pikirannya liar kemana-mana karena kita kehilangan fokus. Nah, tujuan dari apa yang saya sampaikan adalah untuk mengembalikan fokus. Katakan kepada diri sendiri bahwa saya sedang memimpin tubuh saya sendiri, sedang memimpin diri saya sendiri, saya sedang bersantai, saya sedang menyayangi diri sendiri. Ya, kita istilahnya memanjakan diri sendiri. Terus kemudian ketika hal itu misalnya nggak berhasil, coba kita sekarang lanjut ke poin ketiga. Pikiran kita misalnya benar-benar kacau nih ya, sedang mengalami masa-masa sulit yang pikirannya liar, susah kita kendalikan. Kita juga bisa katakan kepada diri sendiri, saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak memikirkan apa-apa dan saya tidak mau memikirkan apa-apa. Intinya kita katakan bahwa saya diam, saya tidak memikirkan apa-apa. Kita mendiamkan mulut kita tidak berbicara, juga pikiran kita diamkan untuk tidak memikirkan apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Katakan dalam diri sendiri, saya tidak tahu apa-apa. Nah, hal ini mungkin pertolongan pertama ya, karena buat orang yang sedang benar-benar kacau pikirannya ya, terus-terusan mikir sehingga kepalanya menjadi sakit, kadang-kadang kebingungan nih membuat cara agar otak kita berhenti mikirin hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana sih caranya kita menghentikan pikiran kita yang liar ya? Nah, itu caranya dengan katakan diam. Saya tidak mau memikirkan apa-apa dan saya tidak mengerti apa-apa. Saya hanya ingin santai. Kemudian
apakah hal itu bisa menjamin berhasil? Ya kadang-kadang ada sebagian yang berhasil, tapi juga seandainya ya kita masih merasa cemas juga, coba kita lihat alam sekitar kita dengan waspada. Karena kadang-kadang perasaan cemas itu kan berawal dari perasaan terancam ya. Sebenarnya kita kalau ngelihat di lingkungan di sekitar kita, apa sih sebenarnya yang mengancam diri kita? Kita perhatikan. Sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Yang kita cemaskan sebenarnya hanya ilusi aja, hanya imajinasi diri kita ya. Kadang-kadang perasaan terancam, perasaan cemas dan lain sebagainya itu hanya fiktif ya, hanya bohongan yang hanya memanipulasi otak sadar kita. Nah, kemudian poin selanjutnya, berusaha memunculkan rasa syukur. Nah, ini gampang-gampang susah kadang-kadang buat sebagian orang ketika sedang mengalami gangguan kecemasan, mungkin sempat berujar dalam hati, apanya yang harus saya syukuri, orang keadaannya sedang kacau balau begini kok harus bersyukur gitu ya. Nah, coba teman-teman bisa flashback ya, bisa flashback, pasti ada saja lah hal-hal yang harus kita syukuri gitu. Kita kadang-kadang bisa mengingat kejadian-kejadian masa lalu lah, masa dulu yang mungkin pernah mengalami masa-masa sulit, tapi sekarang kita bangkit dan kita bisa merasa lebih baik keadaannya. Nah, kalau misalnya nggak berhasil, coba ingat baik-baik. Mungkin pada saat kecil kita menginginkan sesuatu. Waktu kecil mungkin kita menginginkan makanan atau pengen beli sepeda dan lain sebagainya, tidak mampu kebeli karena mungkin orang tuanya nggak ngebeliin, atau memang kita memang sendiri nggak mampu untuk membelikan. Tapi sekarang kita ketika sudah dewasa pasti memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginan-keinginan kecil yang waktu itu nggak bisa kita wujudkan. Sekarang kita bisa mewujudkannya, dan itu menstimulus agar kita bisa bersyukur dengan kondisi yang kita alami sekarang. Kemudian juga mungkin pernah kita melewati masa-masa sulit pada waktu itu, tapi kita bisa melewatinya, dan akhirnya saat sekarang kita sadar, kita juga bisa menghargai bahwa kondisi yang sekarang sedang kita alami itu masih lebih baik daripada kondisi yang dulu. Nah, sebenarnya tips untuk bersyukur banyak sekali ya, karena kita bisa juga keluar dan melihat sendiri banyak sekali hal-hal di luar sana. Kalau kita bandingkan terhadap diri kita secara objektif, sebenarnya ya banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri. Kalau kita ke rumah sakit, banyak sekali orang yang terkena musibah. Ada yang kecelakaan lalu lintas, ada yang menderita masalah medis, penyakit yang beneran ya. Kalau kita mungkin hanya masalah penyakit gangguan kecemasan, tapi kalau mereka penyakit medis yang beneran. Nah, itu juga akan memunculkan rasa bersyukur bahwa kondisi kita sebenarnya baik-baik aja, nggak ada masalah. Terus kemudian kalau kita benar-benar sakit secara medis, juga bandingkan banyak sekali orang-orang yang lebih memiliki penyakit yang lebih berbahaya. Misalnya ada yang kena virus Ebola, ataupun ada yang terkena penyakit-penyakit yang lebih mematikan lainnya. Nah, hal itu buat teman-teman juga bisa untuk memunculkan perasaan bahwa yang kita alami sebenarnya nggak seberapa, karena banyak orang lain yang lebih susah, yang lebih menderita. Nah, teman-teman semua, sulit memang kadang-kadang untuk memunculkan rasa bersyukur ketika pikiran kita kacau, tapi ketika kita bisa membangkitkan perasaan itu, sebenarnya proses menuju kesembuhan sudah sangat dekat ya. Makanya kita juga bisa membuat kondisi bersyukur itu secara sengaja ya. Misalnya kita jadi relawan, membantu orang lain, kerja bakti yang gak harus dibayar dengan uang, dan nantinya akan memunculkan perasaan bangga, perasaan berharga bahwa saya produktif, bahwa saya mampu membantu orang lain, bahwa saya mampu memberikan manfaat buat orang banyak. Dan itu juga
akan memunculkan rasa syukur dan bangga terhadap diri sendiri. Jadi poin yang keempat yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana memunculkan rasa bersyukur, bisa dengan flashback masa lalu atau membandingkan dengan orang lain yang berada di lebih bawah dari diri kita. Kemudian untuk memunculkan perasaan tenang, juga kita bisa memiliki tekad di dalam diri kita untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, metodenya ya tentu saja nggak usah harus buru-buru ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah Kaizen. Kaizen adalah perubahan secara bijaksana. Nah, ini penulisnya dari Jepang. Jadi seandainya kita ingin berubahnya nggak usah harus buru-buru, tapi berubahnya setahap demi setahap. Karena untuk benar-benar bisa terbebas dari gangguan kecemasan, apalagi depresi ya, teman-teman harus memiliki keinginan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, lebih produktif. Jadi nantinya akan merasa memunculkan perasaan bahwa saya ini ternyata berguna. Jadi harga dirinya bangkit lagi, kepercayaan dirinya nanti pulih lagi, dan lain sebagainya. Jadi Kaizen adalah metode untuk perubahan buat seseorang dengan setahap demi setahap. Jadi misalnya kondisi kita yang benar-benar terpuruk, biasanya kerjaannya cuma rebahan, tiduran di kamar, perlahan-lahan mulai bangkit ya, mulai mencoba merapikan kamar, membereskan tempat tidur, melipat pakaian, mencuci pakaian, nyetrika. Lama-lama udah berani beraktivitas yang lebih besar lainnya, membersihkan halaman rumah, merawat tanaman. Pokoknya aktivitas kesibukan-kesibukan yang positif, yang didasari dengan cinta, didasari dengan perasaan suka dan bersyukur, itu akan membuat mentalitas kita itu terbentuk untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Gak usah buru-buru, ini hanya sebagai reaksi awal bahwa kita memang memiliki niat untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Kemudian metode yang terakhir untuk menjalani hidup yang tenang, dan tentu saja dianjurkan bahwa kita hidup saat sekarang. Intinya memang ketika dalam menjalani kehidupan banyak sekali drama-drama yang membuat kita terjebak untuk memikirkan hal tersebut secara terus-menerus ya, berlarut-larut. Apalagi kalau kita misalnya dewasa ini sering banyak menerima informasi itu dari orang lain ataupun dari media sosial ya, atau dari smartphone yang kita lihat. Banyak sekali hal-hal yang menyita perhatian pikiran kita, sehingga kadang-kadang kita kewalahan dan bingung sendiri memikirkan hal-hal yang sebenarnya yang nggak penting, yang nggak ada hubungannya dengan kemajuan diri kita. Makanya di sini yang kita harapkan adalah kita hidup sekarang, hidup saat ini, live in the moment. Nggak usah mikirin hal-hal yang nggak penting, yang nggak ada hubungannya dengan diri kita. Terus kemudian nggak usah terlalu jauh memikirkan hal-hal yang masa lalu yang melukai diri kita. Kemudian juga nggak usah memikirkan masa yang akan datang terlalu jauh ya, yang secara berlebihan. Cukup saja rencanakan hari ini yang sebaik-baiknya kita nikmati, kita jalani. Hari esok ya kita mikirnya esok lagi. Kalaupun memang kita harus memikirkan hari besok dan hari selanjutnya, ya nggak usah kepanjangan ya mikirnya. Mungkin hanya hari ini mikirnya, kalau mikir hari esok ada yang dipikirkan ya mungkin hanya setahap demi setahap. Nggak usah ada orang yang memang tipikalnya sangat ambisius, masa-masa yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang sudah dipikirkan jauh-jauh sebelumnya. Hal itu bukannya membuat kita nyaman, tenang, dan bahagia, tapi justru malah membebani. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang membebani, saya harus sukses, saya harus berhasil. Itu
kata-kata yang justru akan membuat kita hidupnya terasa tegang ya, dan tidak bisa menikmati nikmat-nikmat yang sebenarnya sudah ada di dalam genggaman diri kita. Nah, jadi kuncinya menjalani hidup saat sekarang. Nah, kemudian terakhir saya rangkumkan ya buat teman-teman semua. Kadang-kadang menjalani hidup yang tenang itu gampang-gampang susah. Tapi kita sadar bahwa kodrat manusia itu hidupnya pasti berinteraksi dengan orang banyak. Waktu sekolah kita sering mendengar istilah zon politikon, bahwa manusia itu makhluk sosial, makhluk yang berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan orang banyak. Kalau kita ibaratkan, meskipun kita hidup serba enak, serba kecukupan ya, dengan fasilitas yang ada, punya mobil mewah banyak, punya helikopter, punya kereta api sekalipun, tapi kalau hidupnya di tengah pulau yang terpencil, hidup seorang diri, ya kita nggak betah ya, kita nggak suka, dan semua itu akan terasa hambar. Kalau kita suruh milih, mendingan kamu hidup kaya raya ya, misalnya semua fasilitas terpenuhi, makanan-makanan enak tersediakan, tapi tinggal di pulau terpencil yang nggak punya siapa-siapa, hanya seorang diri, pasti yang nggak betah. Mendingan hidup di kondisi sekarang yang apa adanya, meskipun konsekuensinya harus bertemu dengan orang yang ada yang baik, ada yang jahat, ada yang sopan, ada yang judes, ada yang jujur, ada yang berkhianat, ada orang yang sering membuli, tapi ada juga orang yang sering memuji, ada orang yang berkata-kata sopan, ada orang yang berkata-kata kasar. Nah, itulah kalau suruh milih ya mendingan hidup di situasi yang apa adanya, realita yang sedang kita hadapi. Jadinya kita nggak menyesali keadaan. Nah, teman-teman semua, memang kalau disimpulkan semua bahwa kunci menjalani hidup yang tenang adalah tentu saja dengan panduan keimanan ya, nilai-nilai agama, di mana kita sadar bahwa sebenarnya dalam menjalani hidup ini kita harus sadar-sadarnya bahwa kapasitas kita itu hanya makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Semua rangkaian kejadian yang sedang kita alami semata-mata hanya ujian, bumbu-bumbu kehidupan, karena pada akhirnya kita memiliki tujuan yang jelas ya, bahwa tujuan hidup kita yang sebenarnya nanti di alam akhirat, alam keabadian. Seandainya ada problematika kehidupan, ya kita menanggapinya nggak usah terlalu serius berlebihan, seolah-olah bahwa itu adalah akhir segalanya dan kebahagiaannya kita tertutup. Padahal hidup terus berjalan, waktu terus berlalu, masa yang sudah-sudah semua akan terlewati. Kita jangan sampai hanya terjebak, diam, tanpa berbuat apa-apa, hanya menyesali semua kejadian-kejadian, padahal hal itu semata-mata hanya ujian. Ya, jadi di sini dibutuhkan kedewasaan agar kita mampu menjadi orang yang benar-benar bisa bersikap tenang dan bijak dalam menghadapi berbagai masalah. Jadi teman-teman semua, demikianlah kunci yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjalani hidup dengan tenang. Seperti halnya proses meditasi yang tadi saya sampaikan, fokus kepada satu titik, kemudian juga kalau sudah berhasil, coba perhatikan objek-objek lainnya yang di sekitar kita agar kita bisa menikmati, menjiwai, berdamai dengan perasaan dan juga terhubung langsung dengan alam. Kemudian juga yang kedua, memimpin diri sendiri. Kita harus bisa memimpin tubuh diri kita sendiri, menyayangi diri sendiri. Coba bisa bercermin atau apa yang membuat terapi agar kita memperhatikan tubuh kita sendiri, agar perasaan cemas itu hilang. Kemudian kalau nggak berhasil, diam dan katakan, saya tidak tahu apa-apa dan saya sedang tidak memikirkan apa-apa. Terus kemudian poin keempat, usahakan munculkan perasaan bersyukur. Coba apa segala upaya kita lakukan agar perasaan bersyukur itu muncul di dalam hati kita. Pastikan bahwa hari ini pasti lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan, perasaan bersyukur
Kalau kita banding-bandingkan, pasti banyak orang yang lebih susah dibandingkan diri kita ya. Banyak orang yang lebih menderita daripada diri kita. Terus yang kelima, harus memiliki perubahan yang positif. Metodenya bisa melakukan metode Kaizen ya. Jadi perubahan secara bertahap, step by step ya. Jadi nggak usah rusuh pengen berubah total. Mulai dari perubahan-perubahan kecil, aktivitas-aktivitas kecil yang akhirnya kita terbiasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Coba belajar untuk melakukan aktivitas-aktivitas di sekitar rumah, kemudian di halaman rumah, hingga akhirnya kita terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang besar. Kemudian yang keenam, hidup saat sekarang, bukan mikirin masa lalu dan mikirin masa yang akan datang secara berlebihan ya, tapi coba nikmati hidup yang sedang dijalani. Sekali lagi nikmati ya. Jadi jangan sampai mikirin hal-hal yang sudah atau yang belum terjadi. Jadi ya nikmati apa yang sedang kita lakukan, hidup untuk saat ini. Dan itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan cocok untuk diterapkan, sehingga teman-teman sudah berkurang perasaan cemasnya, kemudian perasaan depresinya juga akan hilang, sehingga masalah psikosomatik akan bisa berlalu. Karena psikosomatik sejatinya hanya cuma masalah hormon kecemasan, hormon kortisol ya, dari perasaan terancam, dan juga masalah sensasi asam lambung, dan itu akan hilang dengan sendirinya seandainya kita bisa menjalani hidup dengan tenang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.